Berikut akan dibacakan 109 kata bijak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 1. Ambillah hikmah kapan saja ia mendatangimu, sebab ada kalanya hikmah berada dalam dada seorang munafik, maka ia akan meronta-ronta dan akan menjadi tenang setelah berada dalam dada pemiliknya, orang mukmin. 2. Siapa yang menyayangimu akan melarangmu dari berbuat buruk, dan siapa membencimu akan menipumu, mengatakan keburukan sebagai kebaikan sehingga kamu melakukan keburukan itu. 3. Paling indahnya kehidupan adalah tidak memiliki beban yang tidak mampu ditanggung. 4. Bersikap sombong kepada orang-orang yang sombong adalah tawadu itu sendiri. 5. Jika engkau ingin bersahabat dengan seseorang, buatlah dia marah, maka jika dia tetap berlaku adil padamu dalam marahnya, jadikan dia sahabatmu. Jika tidak demikian, tinggalkanlah ia. 6. Kebenaran tidak dikenali dari manusia. Kenalilah kebenaran itu sendiri, pastilah engkau akan mengenal siapakah yang berada di pihak yang benar. 7. Persiapan sebelum memulai akan menyelamatkanmu dari penyesalan. 8. Perhatikanlah orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Seandainya ia memulai dari sisi yang merugikan orang banyak, janganlah diterima nasihatnya dan berhati-hatilah darinya. Sedang jika ia memulai dari sisi keadilan dan kebaikan orang banyak, maka terimalah nasihatnya itu. 9. Pastilah untukmu ada seorang teman di dalam kuburmu, karenanya jadikanlah temanmu itu seseorang yang berwajah tampan dan wangi baunya, dia adalah amal soleh. 10. Kedermawanan yang sebenarnya adalah berniat melakukan kebaikan kepada setiap orang. 11. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan sesungguhnya orang lain lebih utama dalam melakukan kebaikan ini daripada saya, maka demi Allah, perkataannya akan menjadi kenyataan. 12. Kebahagiaan yang sempurna diperoleh dengan ilmu, sedang kebahagiaan yang kurang sempurna diperoleh dengan zuhud. Dan ibadah yang didasari tanpa ilmu dan kezuhudan adalah keletihan badan. 13. Janganlah engkau meninggalkan pemberian nasihat kepada keluargamu, karena sesungguhnya engkau bertanggung jawab atas mereka. 14. Jika engkau meminta suatu kebutuhan kepada seorang dermawan, maka biarkanlah dia berpikir, sebab dia hanya berpikir dalam kebaikan. 15. Membantu orang yang terlanda kesukaran dan menghibur orang yang dalam kesusahan berarti menebus dosa-dosa besar. 16. Akibat ketakutan ialah kekecewaan, dan konsekuensi keengganan ialah frustrasi. Kesempatan lewat seperti awan, karena itu, gunakanlah kesempatan yang baik. 17. Sedang jika engkau meminta kepada seorang yang pelit, maka mintalah secara mendadak, sebab jika dia sempat berpikir, niscaya dia akan kembali ke watak asalnya, kikir. 19. Bertakwalah, demi Allah, ia menyembunyikan dosa-dosa Anda sedemikian rupa seakan-akan ia telah mengampunimu. 20. Zuhud yang terbaik ialah zuhud yang disembunyikan. 21. Teruslah berjalan dalam sakit Anda sementara Anda masih sanggup. 22. Bila mana seseorang menyembunyikan barang sesuatu di hatinya, hal itu akan terungkap melalui kata-kata yang tak disengaja dari lidahnya dan pada rona wajahnya. 23. Ampunilah kekurangan orang-orang yang bertenggang rasa, karena bila mana mereka jatuh ke dalam kekeliruan, Allah akan mengangkatnya. 24. Jika tanganmu tidak mampu membalas suatu kebaikan, maka perbanyaklah lisanmu dengan ucapan terima kasih. 25. Tidak dapat dikatakan sedikit sebuah perbuatan seseorang yang disertai dengan ketakwaan kepadanya, bagaimana itu dikatakan sedikit sedangkan ia telah diterima olehnya. 26. Akal adalah raja sedangkan tabiat adalah rakyatnya. Jika lemah akal untuk mengatur tabiat, maka akan timbul kecacatan padanya. 27. Meninggalkan dosa jauh lebih mudah daripada melakukan taubat. 28. Makanan pokok tubuh adalah makanan yang biasa engkau makan, sedangkan makanan pokok akal adalah hikmah. Maka kapan saja salah satu dari dua makanan pokok itu hilang, akan binasa dan lenyaplah engkau. 29. Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri. Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. 30. Sabar itu lebih pahit daripada racun.
31. Merupakan kafarat bagi dosa-dosa besar adalah menolong orang yang teraniaya dan menghibur orang yang dirundung kesedihan. 32. Baik-baiklah kalian dalam menyertai setiap kenikmatan karena ia akan hilang, dan ia akan bersaksi terhadap orang yang memperoleh kenikmatan itu atas apa yang ia lakukan terhadapnya. 33. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang menghidupkan akalnya dan mematikan syahwatnya serta melelahkan dirinya untuk kebaikan akhiratnya. 34. Selemah lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat, dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari. 35. Telanlah amarahmu, sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis dan lebih lezat daripada itu. 36. Sisihkan gelombang-gelombang kerisauan dengan kekuatan kesabaran dan keyakinan. 37. Jangan sekali-kali menyebabkan keluargamu paling menderita karenamu. 38. Bagianmu yang sesungguhnya dari dunia ini adalah yang memberimu kehormatan diri. 39. Jika kau biasakan dirimu meratapi segala yang hilang darimu, seharusnya engkau juga meratapi segala hal yang tidak kau peroleh. 40. Dua jenis manusia yang takkan merasa kenyang selama-lamanya, pencari ilmu dan pencari harta. 41. Barang siapa yang melanggar batas kebenaran pasti kehilangan arah. 42. Perkataan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang. 43. Allah telah memberikan petunjuk kepadaku sehingga aku bisa mengenali diriku sendiri dengan segala kelemahan dan kehinaanku. 44. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin. 45. Sekiranya Allah tidak mengancam orang berdosa dengan hukumannya sekalipun, sudah sewajarnya ia ditaati sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia-Nya. 46. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. 47. Allah mewajibkan atas orang bodoh agar ia belajar sebagaimana ia mewajibkan atas orang pandai agar mengajarkan kepandaiannya. 48. Alangkah indahnya sikap merendah hati dari kaum hartawan terhadap kaum fakir miskin demi memperoleh keridaan Allah. 49. Namun yang lebih indah lagi adalah ketinggian hati kaum fakir miskin atas para hartawan disebabkan keyakinan kuat mereka akan jaminan Allah. 50. Orang yang berdoa tanpa beramal sama halnya seperti pemanah tanpa busur. 51. Memuji seseorang lebih daripada yang ia berhak menerimanya sama saja menjilatnya. Tetapi melalaikan pujian bagi orang yang berhak menerimanya menunjukkan kebodohan dan kedengkian. 52. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum, hakim, dan harta terhukum. Harta itu akan berkurang jika dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan. 53. Lebih baik engkau mengalah sedang engkau sebagai orang yang adil, daripada engkau memilih menang dalam keadaan engkau sebagai orang yang zalim. 54. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. 55. Janganlah engkau mengecam iblis secara terang-terangan, sementara engkau adalah temannya ketika dalam kesunyian. 56. Sahabat sejati adalah belahan ruh, saudara adalah belahan badan. 57. Bergaullah dengan cara mengundang ratap tangis orang bila engkau meninggal dunia, dan tariklah simpati mereka selama engkau masih hidup bersama mereka. 58. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang tidak mampu mendapatkan kawan-kawan untuk dirinya, tetapi yang lebih bodoh lagi adalah membiarkan kawan-kawannya pergi setelah mendapatkannya. 59. Orang yang tertinggal karena kurangnya amal tidak akan dapat menyusul dengan kemuliaan nasabnya. 60. Kemenangan diperoleh dengan kebajikan. Kebajikan diperoleh dengan berpikir secara mendalam dan benar. Pikiran yang benar adalah dengan menyimpan sebaik-baik rahasia. 61. Sabar ada dua hal, yaitu sabar terhadap apa yang kau benci, dan sabar terhadap apa yang kau suka. 62. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya.
63. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. 64. Balas dendam terbaik adalah hanya dengan memperbaiki diri sendiri. 65. Hiburlah hatimu, siramilah ia dengan percikan hikmah. Seperti halnya fisik, hati juga merasakan letih. 66. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. 67. Suatu perbuatan buruk yang kau sesali lebih utama di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu bangga akan dirimu. 68. Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap kejahatan, dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya akan kehormatan dirinya. 69. Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. 70. Menjaga air muka adalah hiasan bagi orang miskin, sebagaimana syukur adalah hiasan bagi orang kaya. 71. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. 72. Setiap nafas seseorang adalah sebuah langkah menuju ajalnya. 72. Tiada kekayaan lebih utama daripada akal. Tiada kepapaan lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. 73. Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. 74. Pertolongan Allah diberikan kepada seseorang sekadar beratnya beban yang dipikulnya. 75. Keresahan, sikap mengeluh, adalah setengah dari ketuaan. 76. Mintalah curahan rezeki Allah dengan banyak bersedekah. 77. Tidak sepatutnya seseorang merasa aman tentang dua hal, kesehatan dan kekayaan. Sekarang kelihatannya sehat, tiba-tiba ia jatuh sakit. Sekarang ia kaya, tiba-tiba jatuh miskin. 78. Tidak baik berdiam diri tentang sesuatu yang diketahui dan tidak baik berbicara tentang sesuatu yang tak diketahui. 79. Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. 80. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. 81. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan ampuni yang bersalah padamu. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. 82. Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan mencabutnya dari dalam hatimu sendiri. 83. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. 84. Sebagian orang beribadah kepada Allah semata-mata karena mengharapkan imbalan, dan itulah ibadahnya para pedagang. Sebagian lagi beribadah karena takut terkena hukuman, dan itulah ibadahnya para hamba sahaya. Dan sebagian lagi beribadah karena bersyukur kepada Allah, dan itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka jiwanya. 85. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mencurigakan, janganlah ia menyalahkan orang lain yang berburuk sangka kepadanya. 86. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. 87. Apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. 88. Pekerjaan tangan yang paling sederhana, sekalipun demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan. 89. Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan, di saat membutuhkan, di belakang Anda, dan setelah kematian Anda. 90. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang berani. 91. Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh.
Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. 92. Mencukupkan diri dengan sesuatu yang berada di tanganmu lebih kusukai bagimu daripada usahamu memperoleh apa yang ada di tangan orang lain. Pahitnya kegagalan untuk memiliki sesuatu lebih manis daripada memintanya dari orang lain. 93. Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati. 94. Ada kalanya yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak. 95. Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki, dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. 96. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. 97. Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya. 98. Bersegeralah menggunakan kesempatan yang ada sebelum ia berubah menjadi penyesalan. 99. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya menjadi obat penyembuh. 100. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka. 101. Kuasailah musuhnya dengan kebajikan, itulah yang paling manis di antara kemenangan. 102. Semulia-mulia kekayaan milik pribadi adalah meninggalkan banyak keinginan. 103. Jika engkau ingin mengetahui watak seseorang, maka ajaklah dia bertukar pikiran denganmu. Sebab, dengan bertukar pikiran itu, engkau akan mengetahui kadar keadilan dan ketidakadilannya, kebaikan dan keburukannya. 104. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. 105. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. 106. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. 107. Setiap orang yang hendak dijemput oleh ajalnya meminta lebih banyak waktu, sementara semua orang yang masih memiliki waktu membuat alasan untuk menunda-nunda. 108. Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat, dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya. 109. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Kali ini akan dibacakan artikel yang berjudul 100 kata bijak Umar bin Khattab. Artikel ini dimuat di republika.co.id. Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Khalaf berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq dari Makhul dari Gudaif bin Al-Harits dari Abu Zar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran pada lisan Umar yang senantiasa dia ucapkan. Sementara, Ali bin Abi Thalib menyebutkan, orang yang paling baik dari kalangan umat ini, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Abu Bakar, selanjutnya Umar. Semasa hidupnya, Umar bin Khattab memberikan banyak nasihat-nasihat berupa petuah dan kata-katanya. Dalam buku Sang Legenda Umar bin Khattab karya Yahya bin Yazid Al-Hukmi Al-Faifai, dicatat ada 100 petuah dan nasihat Umar bin Khattab sebagai berikut. 1. Umar melayangkan surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, barang siapa yang niatnya tulus dan ikhlas, niscaya Allah memberinya kecukupan antara dia dan orang lain. 2. Umar berkata, bertemu dan mengunjungi saudara dapat menghilangkan perasaan duka dan sedih. Maka, jika Allah memberimu karunia mendapatkan cinta dan kasih sayang seseorang, maka indahkanlah. 3. Jauhilah rasa kenyang, karena itu akan memberatkan hidupmu dan menyusahkan kematianmu. 4. Dulunya kami adalah orang-orang yang hina, kemudian Allah mengangkat derajat kami dengan Islam. Seandainya kami menginginkan kemuliaan dari selain Islam, sungguh Allah akan mencela dan menghina kami.
5. Laki-laki sejati bukanlah yang kuat gertakan dan hentakan ancamannya, tetapi yang bisa menjalankan amanah dengan baik dan menjaga kehormatan orang lain. 6. Perbanyaklah anggota keluarga. Sungguh kalian tidak mengetahui melalui tangan siapa rezeki itu datang. 7. Jika ada hewan kendaraan di Irak, maka Allah menanyakan tentang itu kepadaku. Mengapa kendaraan itu tidak bisa berjalan, wahai Umar? 8. Sungguh seorang hamba yang tawadu karena Allah semata, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya, dan berkata, bangkit dan tegaklah, sungguh Allah telah mengangkat derajatmu. 9. Perbanyaklah duduk bersama orang-orang yang bertaubat. Sungguh mereka adalah orang-orang yang berhati lembut. 10. Saya tidak pernah peduli apa yang menimpa hidupku, apa yang saya cintai ataupun benci, karena sesungguhnya saya tidak tahu apakah yang saya cintai atau yang saya benci itu baik untuk saya atau tidak. 11. Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, samaratakanlah semua orang di hadapanmu dalam keadilan dan sewaktu bersama denganmu. Jangan sampai orang yang terpandang berbuat tamak dan orang yang lemah merasa putus asa dengan keadilanmu. 12. Saya mendapat kabar bahwa doa itu dihimpit dan dikekang di antara langit dan bumi, tidak bisa naik ke atas sampai diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. 13. Umar berkata, sungguh ada orang yang seumur hidupnya menentang dan menjadi penyakit dalam agama Islam ini dan tidak menyempurnakan salatnya karena Allah. Umar lalu ditanya, bagaimana bisa begitu? Umar bin Khattab berkata, orang tersebut tidak melengkapi ruku, sujud, khusyuk, dan tawadu ketika salat menghadap Allah. 14. Umar berdoa, ya Allah, muliakanlah orang-orang yang Engkau pilih di antara kami, agar mereka bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di antara kami. 15. Sungguh amalan-amalan itu saling angkuh dan membanggakan diri antara satu dengan yang lain. Amal sedekah akan berkata, akulah yang lebih mulia dari amalan lain. 16. Bersikap jujurlah walau nyawa taruhannya. Saya lebih menyukai kejujuran walau membuat diri menjadi rendah, sekecil apapun, daripada berbuat bohong untuk mengangkat derajat walau hanya sedikit. 17. Ada 3 jenis orang ketika menghadapi masalah. Pertama, menyelesaikan masalah dengan idenya yang justru semakin merusak. Kedua, menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi dan memusyawarahkan kepada yang lebih ahli. Ketiga, bingung dan tidak menyelesaikan masalah, tetapi tidak mau mencari solusi dan tidak mau mendengar saran dan solusi orang lain. 18. 3 hal yang membuat Anda dicintai dan disayang saudara. Pertama, mengucapkan salam. Kedua, melapangkan dan memberinya tempat duduk dalam suatu pertemuan. Ketiga, memanggilnya dengan panggilan yang paling disukainya. 19. Jangan pernah membiarkan istri sendiri, walau Anda mengajarinya menghafal Al-Quran. 20. Jangan pernah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, karena mereka menerima dan menghalalkan suap. Ketahuilah, sungguh agama Allah mengharamkan suap menyuap. 21. Janganlah sekali-kali orang-orang yang tidak mengerti agama dan tidak bisa menimbang timbangan dengan adil, berdagang di pasar. 22. Tuntutlah ilmu, dan belajarlah dari ilmu itu tentang ketentraman dan kelemah lembutan. 23. Bergaullah dengan budi pekerti mulia, dan jadikanlah orang-orang sebagai sahabat dalam beramal dan beribadah. 24. Setiap orang yang dianugerahi nikmat pasti ada saja orang yang dengki kepadanya. Ketahuilah, seandainya setiap orang bisa lebih kuat dari sebatang tanaman gandum, maka pasti ada saja angin yang akan menggoyahkannya. Satu kalimat tajam yang terucap mengenai sasaran tidak akan ada yang mendengarkannya. 25. Barang siapa yang datang ke Baitullah dengan ikhlas tanpa ada niat lain, kemudian bertawaf, maka orang tersebut akan suci layaknya ketika dia keluar dari rahim ibunya. 26. Umar berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguh Allah jika mencintai hambanya, maka dia akan membuat orang lain mencintai hambanya. Maka dia akan membuat orang lain mencintai hambanya itu. Maka, perhatikanlah terus kedudukanmu di hadapan Allah sebagaimana kedudukanmu di depan rakyat. Dan ketahuilah, bahwa apa yang ada di tanganmu, di mata Allah adalah seperti yang ada di mata mereka.
27. Hidup sendiri lebih baik daripada berteman dengan orang jahat. 28. Orang berakal bukan berarti bisa mengenali mana yang baik dan yang buruk. Tetapi orang berakal adalah yang mengetahui mana yang lebih baik dari dua hal buruk. 29. Setiap sesuatu ada pucuknya, dan pucuk kebaikan adalah menyegerakannya. 30. Seringkali Umar berpidato dan berkata, "Saya adalah yang beruntung di antara kalian, karena saya bisa menjaga sifat rakus dan tamak, nafsu dan amarah." 31. Jika zaman sudah rusak, maka jagalah jangan sampai orang-orang bersuuzon, buruk sangka terhadap kebenaran. Janganlah orang muslim memberi alasan kepada orang yang berbuat gibah, walaupun yang dikatakan itu benar. Jangan pernah membantu niat gibahnya meskipun untuk kebaikan dan kejujuran. Sebab perbuatan itu adalah adab yang tercela dan tidak menjaga diri dan kepribadian. Sungguh penghibah yang jujur pasti membuka dan menyingkap keburukan yang ditutup-tutupi, menginjak hal yang dihormati, tidak memelihara harga diri dan kehormatan orang lain. 32. Jika ada hamba Allah yang sombong dengan mengulur-ulur janjinya, kelak Allah pasti mencelanya dan mengatakan, "Pergilah, Allah mencelamu." Orang tersebut telah berbuat sombong terhadap dirinya. Di mata orang-orang dirinya hina, tak berarti. Sampai-sampai dia tidak lebih hina dari seekor babi. 33. Barang siapa yang ingin menutupi rahasia diri, pilihan itu ada di tangannya sendiri. Barang siapa yang membuka tabir keburukan, maka jangan salahkan jika orang-orang akan bersuuzon terhadap dirinya. 34. Seseorang menjadi terpandang dan diperhitungkan orang-orang karena hartanya, kehormatannya, agamanya, kesalehannya, kepribadiannya, dan akhlak serta budi pekertinya. 35. Masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah yang ada di bumi. Orang yang salat di dalamnya adalah tamu Allah. Sudah barang tentu, kewajiban yang dikunjungi adalah menghormati tamunya. 36. Ingatlah neraka, panasnya sangat menyengat, kedalamannya yang curam sangat mencekam. Dinding dan corongnya terbuat dari besi panas. 37. Wanita itu ada 3 golongan. Pertama, wanita lembut yang menjaga kehormatan dan muslimah, memelihara keluarganya, menghadapi hidup, dan memelihara kehidupan untuk keluarganya. Kedua, wanita yang perhatian kepada anak. Ketiga, wanita seperti kutu yang harus dan menghisap pundak orang-orang yang dikehendaki Allah. 38. Menikah adalah kewajiban, kecuali karena lemah dan takut berbuat zalim. 39. Di antara doa Umar bin Khattab, "Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu kebaikan saat-saat ini, dan keberkahan dalam waktu." 40. Jauhilah orang-orang yang berdalil menurut pendapatnya. Mereka adalah musuh-musuh sunnah. Mereka menghafal hadis, tetapi berbicara berdasarkan pendapatnya. Ketahuilah, mereka sesat dan menyesatkan. 41. Sungguh yang melekatkan cinta dan kasih sayang saudaramu adalah memulai salam kepadanya ketika bertemu, memanggilnya dengan nama yang paling disukainya, dan melapangkan dalam pertemuannya. 42. Jadikanlah orang-orang yang jujur sebagai saudara dan hiduplah bersama mereka. Sungguh mereka adalah perhiasan, kebahagiaan hidup, dan pelipur lara saat duka. 43. Janganlah mereka mencela saudaramu jika dia sedang berujuzur. 44. Istiqomah adalah konsisten antara menjaga perintah dan larangan. Jangan melakukan rekayasa seperti tipu daya serigala. 45. 3 perkara yang mengindahkan cinta dan kasih sayangmu. Kepada saudara, ucapkan salam kepadanya terlebih dahulu, lapangkanlah tempat duduknya dalam pertemuan, dan panggillah dengan sebutan yang paling disukainya. 46. Umar bin Khattab menuliskan surat kepada putranya Abdullah, "Ayah wasiatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Sungguh dia mencukupkan dan melindungi orang yang bertakwa kepadanya. Barang siapa yang memberikan pinjaman akan diberi balasan. Barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan rezekinya. Karena itu, jadikanlah ketakwaan sebagai pilar penglihatan dan cahaya hatimu." 47. Sungguh di setiap pundak manusia ada hikmah. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Allah berkata kepada malaikat tersebut, "Jika hambaku ini tawadu, rendah hati, maka angkatlah derajatnya."
Tapi jika dia meninggi, maka rendahkanlah dia. 48. Hak para jiran tetangga adalah mendapatkan seluas-luasnya kebaikanmu dan tidak menyakitinya. 49. Umar melayangkan sepucuk surat kepada Muawiyah, tegakkanlah kebenaran. Sungguh Allah akan menempatkan kedudukanmu bersama orang-orang yang menegakkan yang benar pada hari di mana tidak ada hukum yang berbicara kecuali kebenaran. 50. Orang yang sedikit rasa malunya sedikit pula sifat waranya. Dan barang siapa yang sedikit kewaraannya, hatinya pasti mati. 51. Jika terdengar suara yang memanggil dari langit mengatakan, wahai manusia sekalian, kalian semua masuk ke dalam surga, kecuali satu orang, sungguh saya benar-benar takut jika orang itu adalah saya. 52. Janganlah pernah berhutang, karena awal dan akhirnya hanyalah perselisihan. 53. Ajari dan didiklah anak-anak kalian dan salatkanlah saudara seiman dan sedarah. Demi Allah, sungguh antara seseorang dengan saudaranya ada suatu penghalang. Jika saja dia tahu penghalang itu, maka ketika di rahim dia pasti akan mencabutnya. 54. Barang siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya. 55. Dalam keputusasaan itu ada kekayaan. Dalam ketamakan ada kemiskinan. Ketahuilah, menyendiri itu memberikan ketenangan, ketentraman dari bisikan kejahatan dan keburukan. 56. Tinggalkanlah musuhmu, dan waspadalah terhadap temanmu, kecuali yang terpercaya. Karena orang kepercayaan adalah yang takut kepada Allah. 57. Janganlah berteman dengan orang-orang yang jahat untuk mempelajari dunia hitam, kejahatan. Jauhilah musuhmu, dan berhati-hatilah terhadap temanmu, kecuali yang terpercaya. Ingatlah, orang kepercayaan adalah yang takut kepada Allah, hikmat dan khusyuk. Ketika di kuburan mengingat mati, merasa hina dalam ketaatan, menjaga diri dari maksiat. Berkonsultasilah kepada orang-orang yang takut kepada Allah. 58. Ada suatu daerah yang nyaris hancur, padahal daerah itu sudah dibangun dan berkembang. Umar bin Khattab lalu ditanya, bagaimana bisa ada kampung yang hancur, padahal sudah dibangun kokoh dan berkembang? Umar menjawab, jika para pembuat dosa lebih hebat daripada orang-orang yang baik di daerah itu, kemudian pemimpin dan tokoh masyarakatnya adalah orang-orang munafik. 59. Janganlah membebani pajak kepada rakyat, kecuali kepada para pengusaha dan yang berpendapatan besar. Sungguh jika kalian membebani orang-orang ini, maka karunia dan rezeki semakin banyak. Janganlah membebani orang yang berpendapatan kecil, sebab jika dia tidak punya pendapatan kemudian mencuri, maka maafkanlah, karena Allah akan memaafkan kalian. Dan makanlah dari hasil yang bersih. 60. Memaafkan yang paling afdal adalah ketika kuat dan sanggup. Dan sebaik-baik kesengajaan adalah ketika bersungguh-sungguh berniat. 61. Perbanyaklah berzikir mengingat Allah, karena itu adalah obat. Hindarilah mengingat manusia, karena itu penyakit. 62. Semakin banyak tertawan, maka semakin tampak kekurangannya dan terhalang keindahan dirinya. 63. Tinggalkanlah amal dan pekerjaan yang membuatmu takut mati, karena pekerjaan tersebut tidak akan membahayakanmu setelah mati. 64. Sesungguhnya yang paling saya takutkan dari kalian semua adalah orang yang berilmu, tetapi munafik. Sahabat Umar bertanya, bagaimana bisa seorang munafik itu berilmu? Umar bin Khattab berkata, bicaranya hikmah, tetapi kelakuan atau perbuatannya dosa, dan perkataannya mungkar. 65. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan perempuan, dan jadilah laki-laki dambaan wanita yang waspada dan mawas diri. 66. Saat Umar menangis, Ibnu Abbas atau orang lain ada yang mengajaknya bicara dan memujinya. Kemudian Umar berkata, orang menjadi angkuh, karena kalian membuatnya angkuh. Seandainya saja ibuku belum melahirkanku. Lalu Umar menyampaikan beberapa wasiat. 67. Ada perbedaan di dalam kebutuhan hidup. Yang paling saya khawatirkan dari kalian adalah ketika kebutuhan itu sedikit, akan tetapi merasa tidak ada kekurangan dan tidak disertai dengan perbaikan. Sedangkan yang banyak tidak tersisa dan disertai kerusakan. 68. Barang siapa yang malu terhadap Allah, pasti aibnya selalu dijaga Allah.
69. Merasa cukup yang disertai niat yang baik, lebih baik daripada banyak disertai pemborosan. 70. Pada suatu saat Umar bin Khattab bertemu dengan dua orang laki-laki yang saling menyombongkan diri. Umar berkata kepada mereka, "Kalau saja kalian adalah orang yang bertakwa, maka harus benar-benar bertakwa. Seandainya ada hutang di antara kalian, hitunglah. Jika kalian berakal, mestinya menjaga harga diri. Apabila kalian punya harta dan biasa mendermakannya, niscaya kalian mendapat kemuliaan. Kalau tidak ada di antara semua itu, maka kalian lebih parah dari dua ekor keledai. Kalau saya masih melihat kalian saling menyombongkan diri seperti ini, saya akan melagakan kepala kalian berdua." 71. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang mendatangi Umar dan berbicara terlalu banyak. Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, "Terlalu banyak bicara disenangi setan." 72. Ide dan pendapat itu banyak, tetapi sedikit yang benar-benar baik. 73. Umar bin Khattab pernah berkata, "Allah menyayangi orang yang mendermakan sisa hartanya dan memegang teguh sisa ucapannya." 74. Janganlah engkau tertipu dengan perawakan seseorang sampai dia terlihat marah. Dan jangan pula terperdaya dengan agama, kesalehannya, sampai tampak sifat tamaknya. 75. Pada suatu hari Umar bin Khattab melintas di depan Safwan bin Khalaf al-Jamhi. Dia berkata, "Saya anak saluran air itu, tali airnya dan tempat keranjang adalah pengemisnya." Umar bin Khattab berkata, "Jika kami adalah orang yang bertakwa, pastilah kamu orang yang mulia. Kalau perawakanmu baik, sudah barang tentu punya kepribadian yang baik pula. Kalau saja kamu adalah orang yang berakal, pasti punya asal-usul. Jika tidak, maka kamu lebih buruk daripada seekor anjing atau keledai." 76. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih bermanfaat dan lebih tepat dalam masalah agama, kecuali firman Allah itu sendiri. 77. Umar bin Khattab berkata kepada seorang laki-laki yang tangannya terluka, "Obatilah walau hanya dengan tulang." 78. Pada suatu hari Umar berjalan melewati anak-anak yang sedang asyik bermain pasir. Umar berkata, "Pasir itu seperti suasana musim semi bagi anak-anak." 79. Masalah tidak bisa diselesaikan, kecuali dengan ketegasan tanpa paksaan, dan dibarengi dengan cara lembut tapi tidak disepelekan. 80. Orang yang paling mencintai kami di antara kalian sebelum kami mengatakannya adalah yang lebih memilih untuk diam. Apabila dia berbicara, kata-katanya masuk akal. Dan kalau kami mengujinya, maka dia akan berbuat lebih baik. 81. Saya akan mengadukan orang jujur yang lemah dan orang kuat yang berkhianat hanya kepada Allah. 82. Orang yang lebih berakal akan lebih mudah dimaafkan orang lain. 83. Kuasailah nafsu syahwat, sebab jika lepas, maka ia akan lari kepada kejahatan. Sungguh yang hak itu berat dan pahit, sedangkan kebatilan dan kejahatan itu ringan dan mencemarkan. Ingatlah, bahwa meninggalkan kesalahan lebih baik daripada melakukan taubat. Ketahuilah, melihat yang tidak baik walau sedetik akan menimbulkan syahwat dan tertanam dalam benak. Jika sampai 1 jam, hasrat syahwat itu pasti menyebabkan kesedihan yang berkepanjangan. 84. Bekerja itu mulia dan terpuji, sedangkan waktu kosong dan menganggur itu merusak. 85. Jika saya mendapatkan laporan dan berita bahwa pegawai, pekerja bawahanku berbuat zalim kepada orang lain dan saya sendiri acuh tak acuh, tidak peduli atau menyelesaikannya, berarti saya sudah berbuat zalim. 86. Tuntutlah ilmu, dan belajarlah darinya tentang ketentraman dan lemah lembut. Bersikap rendah hatilah, tawadu, kepada guru-gurumu, supaya murid-muridmu juga berbuat demikian terhadapmu. Jangan pernah menjadi ulama yang merasa hebat, kuat, dan paling benar, karena ilmu tidak akan pernah pada kebodohan kalian. 87. Cari dan pelajarilah keterampilan dan bakat, karena pada suatu saat, ia akan dibutuhkan. 88. Ada beberapa kriteria orang yang tidak baik. Pertama, tetangga yang jika mendapati kebaikan disembunyikan, tetapi jika mendapati keburukan disebarluaskan. Kedua, istri jika engkau bersamanya, dia mengaturmu. Apabila engkau sedang tidak di rumah, dia tidak membuatmu tenang dan tidak menghiraukannya.
Ketiga, pejabat yang tidak pernah memuji rakyat. Jika ada yang berbuat kasar kepadanya, dia langsung membunuh. 89. Ada 3 perkara yang merusak. Pertama, bakil atau kikir. Kedua, mengikuti hawa nafsu. Ketiga, berbangga dengan dirinya sendiri, ujub. 90. Bergaulah dengan bermodalkan akhlak dan dekatilah mereka dengan amal ibadah. 91. Dekat dengan orang kaya adalah fitnah bagi fakir miskin. 92. Orang yang paling saya cintai adalah yang menyampaikan aib dan kekurangan saya langsung kepada saya. 93. Orang yang baik harus menjadi pemimpin bagi orang yang jahat. 94. Jangan jadikan cintamu beban hidup dan bencimu perusak diri. 95. Menemui saudara-saudara dapat menghilangkan sedih dan duka. 96. Seandainya rasa syukur dan sabar itu adalah 2 kendaraan, maka yang mana saja di antara keduanya yang saya kendarai? 97. Sungguh, khamar itu minuman paling ampuh untuk merusak akal dan berbuat tamak. 98. Orang-orang yang bertawakal adalah orang yang selalu menebar cintanya di bumi dan berserah diri kepada Allah. 99. Ketahuilah, mereka yang mengandalkan logika, berbicara dengan pendapatnya adalah musuh-musuh sunnah. Perhatian mereka besar kepada hadis-hadis dan dihafal. Tetapi, setelah itu mereka mengeluarkan fatwa sesuka hati sesuai dengan pendapat mereka. Mereka sesat dan menyesatkan. Ketahuilah, kita ini meniru, bukan memulai sesuatu. Kita mengikuti jejak dan bukan membuat yang baru, bid'ah. Keteguhan kita terhadap apa yang kita lakukan tidak akan menyesatkan. 100. Ketahuilah, setiap orang yang diberi amanah mengurus kaum muslimin harus berlaku seperti seorang budak kepada tuannya, memberi nasihat, dan menjalankan amanah.